Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, selamat malam, salam damai sejahtera senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Puji syukur kami angkat ke hadapan-Mu, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga. Oleh karena sepanjang hari yang sudah kami lalui, dari pagi sampai malam ini Tuhan, pertolongan dan kekuatan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, untuk boleh mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan, di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terbaca dari kitab Filipi pasal 2 ayat 25 sampai dengan 30 yang menyatakan, "Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepada aku." Saudara yang Tuhan kasihi, tema renungan kita pada malam hari ini yaitu teladan pelayanan. Saudaraku, berbicara tentang pelayanan tentu tidak asing lagi bagi setiap kita, bagi setiap persekutuan orang-orang dalam gereja, di mana jika melakukan sesuatu aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan gereja, pasti sama dengan pelayanan. Pertanyaannya adalah, apakah pelayanan yang kita lakukan itu sudah benar, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki? Inilah yang akan menjadi pemahaman kita bersama lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam ini melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Perlu kita ketahui bersama bahwa jemaat Filipi adalah satu jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus pada zamannya. Untuk pembacaan kita malam ini dari pasal 2 ayat 19 sampai dengan 30, kita menemukan 3 sosok hamba Tuhan yang turut aktif dalam misi pekabaran Injil, yaitu Rasul Paulus, Timotius, dan Epafroditus.
Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sejak Rasul Paulus memulai atau mengawali membangun persekutuan jemaat di Filipi, orang-orang yang ada di Filipi saat itu telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelayanan misi pemberitaan Injil Rasul Paulus. Mereka tetap setia, mereka berkomitmen untuk membantu Paulus dalam misi pelayanan pekabaran Injil. Komitmen dan konsistensi pelayanan kepada Rasul Paulus ditunjukkan oleh jemaat atau orang-orang percaya di Filipi pada saat itu, baik ketika Rasul Paulus berada di Filipi maupun ketika berada di luar Filipi. Seperti dalam bacaan kita pada malam ini, di mana ketika Rasul Paulus sedang berada dalam persoalan perkara atau di penjara karena pekabaran Injil, orang-orang Filipi tetap setia mendukung pelayanan Paulus dengan mengutus Epafroditus untuk membawa bantuan kepada Rasul Paulus yang sedang dalam penjara saat itu. Perlu kita ketahui bahwa pada zaman Rasul Paulus, ketika orang di penjara, maka seluruh kebutuhan hidupnya harus ditanggung oleh keluarga itu sendiri. Tidak seperti zaman sekarang, ditanggung oleh negara. Inilah yang membuat kita untuk memahami betapa besarnya perhatian dan dukungan orang-orang percaya di Filipi pada saat itu kepada Rasul Paulus. Bentuk komitmen dan dukungan itu dibuat dengan mengutus Epafroditus untuk membawa bantuan kepada Rasul Paulus yang saat itu sedang dipenjara. Ironisnya, pada saat jemaat Filipi mengutus Epafroditus untuk membawa bantuan itu, kondisi kesehatan Epafroditus pada saat itu dalam keadaan sakit. Dan ketika ia sampai di tempat Rasul Paulus membawa bantuan itu, keadaan penyakit Epafroditus semakin parah. Dinyatakan dalam ayat ke-27 di sini bahwa ia nyaris mati. Saudara-saudara yang dikasihi, sosok Epafroditus adalah sosok yang boleh menjadi teladan dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Karena dengan rela mengorbankan diri dan jiwanya untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Filipi pada saat itu. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita melihat kondisi yang dialami oleh Rasul Paulus pada zamannya, dibandingkan dengan kondisi kita zaman sekarang ini, tentu akan berbeda. Oleh karena itu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam persekutuan jemaat kasih karunia Badung, saudara dan saya selaku warga jemaat, selaku pengurus pelkat, selaku presbiter, penatua, pendeta dan diaken, kita terpanggil untuk melayani dalam tugas dan fungsi kita masing-masing dalam situasi dan kondisi yang tengah kita hadapi. Saudaraku, di tahun 2021, Jemaat Kasih Karunia telah membuat berbagai program kerja yang akan kita laksanakan di tahun 2021. Salah satu di antaranya adalah pengadaan lahan Gereja Kasih Karunia Badung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berpikir secara manusiawi kita, bahwa di tengah-tengah kondisi perekonomian yang lagi terpuruk oleh karena pandemi COVID-19, justru Tuhan memberikan kepada kita tempat yang akan dibuat untuk menjadi tempat ibadah.
Justru saya bertanya, kenapa seharusnya Tuhan tidak memberikan pada saat perekonomian kita lagi bagus? Tetapi disinilah kita mau bertanya, disinilah kita mau pasrahkan hidup kita, bahwa di balik rencana Tuhan kepada kita jemaat Kasih Karunia Bandung, pasti ada yang lebih baik. Tuhan tahu, Tuhan itu Maha Kaya. Persoalan yang ada pada kita adalah, maukah kita membangun kebersamaan, kebersatuan di dalam persekutuan jemaat Kasih Karunia Bandung. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk melihat atau memahami pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, untuk menjadi pelayan yang setia. Apa yang bisa menjadi pelajaran dari bacaan kita pada malam hari ini? Pertama, bahwa pelayanan itu adalah pelayanan kepada sesama yang menderita dan kekurangan, sebagai wujud melayani Tuhan. Yang kedua, bahwa pelayanan itu harus dilandasi cinta kasih, bukan untuk mendapat sanjungan. Yang keempat, melayani Tuhan dan melayani keluarga adalah dua sisi yang berjalan seiring seirama. Yang kelima, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai contoh teladan dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas lawatan firman-Mu pada malam hari ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan yang setia di tengah-tengah keadaan dan kondisi kami saat ini. Jadikanlah kami Tuhan pelayan-pelayan di tengah-tengah jemaat Kasih Karunia Bandung yang saat ini Tuhan sedang menghadapi berbagai program-program kerja di tahun 2021. Biarlah kebersamaan, kebersatuan Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk membangun persekutuan di jemaat Kasih Karunia Bandung ini. Sehingga misi pelayanan kami Tuhan, yaitu melayani Tuhan dan melayani sesama, boleh berjalan oleh karena tuntunan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Kau datang melawat dia Tuhan, sembuhkan dari penyakitnya Tuhan, sehingga boleh pulih dan boleh kembali sehat untuk menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Kami mau berdoa Tuhan, mendoakan saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan oleh karena berbagai tekanan hidup. Datanglah Kau melawat mereka Tuhan. Hiburkan senantiasa, jangan biarkan mereka sendiri Tuhan. Tapi datanglah Kau memberikan jalan yang terbaik, sehingga boleh melewati pergumulannya Tuhan dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam menjadi bagian kehidupan kami malam ini. Istirahatkanlah kami Tuhan dalam perlindungan, dan bangunkanlah kami besok pagi dalam tubuh yang Engkau berkati, untuk melanjutkan sisa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Ampunkan salah dosa kami. Terima doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.